Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 1 tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan makna kerjasama. 2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama. 4. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. A. Faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN melahirkan kerjasama, seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat terjadinya kerjasama di ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara menerapkan kebijakan protektif bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contoh kebijakan protektif adalah tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama sosial dan budaya, politik, dan pendidikan. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya antara lain adalah 1.
Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah kependudukan melalui kerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni juga Festival Film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. B. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia, dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWF. Selain itu, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dan 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional lainnya. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 dengan tema Asian Community 2015 Teacher Professional for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberi beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN and Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara.
Pengaruh kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. 1. Pengaruhnya pada kehidupan ekonomi. Dibukanya pasar tunggal atau MEA masyarakat ekonomi ASEAN agar daya saing ASEAN meningkat. 2. Pengaruh pada kehidupan sosial. Negara-negara ASEAN saling membantu satu sama lain untuk urusan kemanusiaan. Contoh adalah ketika membantu para pengungsi. 3. Pengaruh pada kehidupan budaya. A. Dilaksanakan Festival Budaya ASEAN atau FBA. B. Perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan C. Industri musik. 4. Pengaruh pada kehidupan politik. A. Adanya sengketa perbatasan wilayah. D. Adanya kasus-kasus pekerja migran. 5. Pengaruh pada kehidupan pendidikan. A. Meningkatkan mutu pendidikan. B. Peningkatan kesejahteraan pendidik. C. Perekrutan pendidik profesional. 4. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. 1. Pada bidang politik dan keamanan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. 2. Bidang sosial dan budaya. Menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. 3. Bidang ekonomi. Pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.